syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul kembali di sore hari ini di agenda kajian dokter muda. Dan selawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan penuh hidayah seperti saat ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rifki Taufiq Rahman yang akan memandu jalannya acara hari ini sebagai MC. Mungkin teman-teman bisa presensi dulu ya yang sudah masuk Zoom. Sebentar akan saya kirimkan lagi. Ya. Sambil menunggu pembicara hadir, bisa diisi presensinya. Oke. Di sini ya teman-teman presensinya. Nah, ya, untuk agenda hari ini akan dibuka oleh MC dan presensi, kemudian pembukaan dan tilawah. Selanjutnya ada materi yang akan diberikan oleh dokter, diakhiri dengan penutup. Seperti itu. Oke. Mungkin kita lanjutkan ke agenda selanjutnya, yaitu ada tilawah. Kepada saudara Muhammad Fakih, dipersilakan untuk mengisi tilawah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Oke, terima kasih kepada Saudara Muhammad Fakih untuk tilawahnya. Semoga yang mendengarkan dan membacanya diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, aku izin mengingatkan kembali untuk teman-teman dokter muda untuk mengisi presensi bagi yang belum. Bisa diisi presensinya bagi yang belum presensi. Ini sambil kita menunggu pembicara kita, Dr. Novel. Dan bagi teman-teman yang ingin berkontribusi dalam kegiatan Kadomu, mungkin ada yang ingin menyumbangkan sebagian rezekinya, bisa memberikan melalui rekening Kadomu Reborn ini yang sudah saya sampaikan di chat. Apakah suaraku terdengar jelas? Oke. Di kolom chat sudah aku share tentang ini rekening Kadomu Reborn. Bagi yang ingin memberikan infak, bisa diberikan langsung transfer melalui nomor tersebut. Oke. Dan juga bagi teman-teman yang belum tahu Kadomu atau sebelumnya belum ikut kajian Kadomu, tutup. Ya, mungkin sebelumnya teman-teman sudah tahu belum kajian dokter muda itu apa? Mungkin satu orang bisa menjelaskan nih sambil menunggu pembicara hadir di sore hari ini. Kita ada yang mau berpendapat? Mungkin Chandra Pamungkas, apakah ada Chandra? Atau Konita, apakah ada? Oke, sepertinya sedang pada sibuk. Oke guys, jadi kajian dokter muda atau disingkat Kadomu ini merupakan suatu kajian yang insya Allah rutin digelar ya. Tiap bulannya insya Allah. Nanti mungkin teman-teman bisa menyimak, bisa follow akun Instagram kajian dokter muda, nanti bisa dilihat untuk tema-tema yang akan dibawakan nanti tiap bulannya seperti itu. Dan juga jika teman-teman mungkin ada yang ingin mengusulkan tema atau judul atau pembicara, bisa DM Instagram kami, dipersilakan. Oke. Ya, selamat datang Mas Novel. Ya, alhamdulillah sudah hadir ya.
Oke. Pembicara kita sedang proses memasuki ruangan Zoom. Bisa ditunggu sebentar. Nah. Oke. Assalamualaikum, Mas Noval, Dr. Noval. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Kedengeran nggak suaraku? Iya, terdengar, Dok. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman karena pembicara kita sudah hadir, nanti kita lanjutkan ke agenda berikutnya. Mungkin selanjutnya adalah pembacaan CV dari Dr. Noval atau Mas Noval ini. Mungkin kepada operator bisa minta tolong di share screen. Ya. Oke. Ya, inilah beliau mungkin yang apa ya, sosok yang hebat begitu ya. Dr. Noval Amin Rahman, mungkin bisa di slide ke bawah untuk PPT-nya, untuk PDF-nya ini. Ya, beliau lahir di Tulungagung pada tanggal 13 Juli. Kemudian riwayat pendidikannya menempuh kuliah di kedokteran FKWNS dan profesi juga di kedokteran WNS. Lanjut. Bisa lanjut ke bawah. Ya. Untuk riwayat organisasinya di sini cukup banyak ya. Dari Sentra Kegiatan Islam sebagai staf kaderisasi, kemudian Pusat Komando Nasional FSLDK Indonesia sebagai staf ahli isu komisi A. Kemudian ada Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Surakarta. Kemudian beliau juga aktif di BEM FKWNS sebagai Menko Eksternal, kemudian di BEM UNS sebagai Menteri Jaringan Aksi dan Propaganda. Kemudian juga di Himpunan Mahasiswa Profesi Pendidikan FKWNS sebagai staf pendidikan dan profesi. Mungkin bisa lanjut. Ya, satu lagi dilanjut. Bisa minta tolong dikebawain lagi. Nah, ya tadi atasnya, atas satu, ke atas sekali. Ya, nanti yang sebelum ini juga ada aktivitas beliau di kepenulisan yang ilmiah atau saintifik begitu ya. Di sini yang pertama ada first winner of Bandung Integrated Respiratory Care 2021, BPAPDI dan Himpunan Respiratory Indonesia. Kemudian ada finalis of Fiesta Urology ke-39 tahun 2022. Kemudian juga mempublikasikan artikel di Indonesia Journal of Critical and Emergency. Seperti itu. Ini cukup banyak di sini ya. Ya. Oke, lanjut satu lagi ke bawah. Ya. Mungkin ini adalah kutipan dari ini ya, beliau. Persistence, nothing in this world can take the place of persistence. Talent won't. Nah, seperti itu. Oke. Ya begitulah kurang lebih CV singkat dari pembicara kita, Dr. Noval Amin Rahman. Selanjutnya tanpa berlama-lama lagi dipersilakan kepada Dr. Noval Amin Rahman untuk mengisi materi kita pada sore hari ini. Monggo dokter bisa diisi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaraku kedengeran nggak sih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dengar dok, terdengar.
Bentar, saya share ke sini dulu ya. Kelihatan nggak? Masih putih lah ya. Oh iya, Masih betul. putih. Betul berarti. Nah, kelihatan ya? Sudah terlihat. Oke. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, mari kita membaca Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, gimana ya manggilnya? Adik koas, ya adik, woy. Ini aja teman-teman ya, teman-teman dokter muda. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, telah memberikan kita rahmat, telah memberikan kita kesempatan agar dapat bertemu hari ini, memberikan kesempatan kita untuk belajar hingga saat ini. Teman-teman juga hari ini bekerja sebagai dokter muda, saya pun juga masih belajar menjadi seorang dokter intensif ya. Dan semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita sendiri, bagi masyarakat saat kita menolong pasien dan dalam kehidupan sehari-hari. Salam serta salam semoga juga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dari akhir nanti. Oke, jadi agenda kita di sore hari ini, sebenarnya ini bukan ini ya, pertama kali waktu saya menerima tornya itu, wah kayak berat banget gitu tornya. Jadi saya coba utak-utik modifikasi dikit agar apa yang saya sampaikan itu tidak istilahnya tidak terlalu sulit untuk dicerna atau tidak terlalu wah soalnya kan kalau koas terlalu ideal kayak aneh banget nih, kan aneh sih, nanti kita coba ini. Nah ini adalah sharing saya terkait apa yang pernah saya alami. Jadi saya angkatan 2015 atau Artron, mungkin teman-teman di sini kebanyakan angkatan 2018, ada yang mungkin 19 mungkin ya. Jadi kita hanya mungkin berbeda dikit, dalam artian saya pernah koas dan teman-teman masih koas, itu aja. Tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih lebih skillful, enggak, tapi cuman saya mengalami koas ini lebih duluan daripada teman-teman. Nah, setelah kemudian saya menjalani koas selesai, kemudian sumpah dokter dan saat ini intensif, saya ingin membagikan beberapa hal yang kemudian saya anggap penting. Saya anggap penting terkait apa sih yang kemudian itu koas yang belum saya lakukan dulu. Maka sharing saya pada sore hari ini itu berjudul andaikan saya koas lagi, ini hal yang saya akan perbaiki. Saya hari ini internship di RS Al-Huda Banyuwangi ya, di pojok timur Jawa Timur. Jadi pojok paling timur Jawa Timur. Dulu pernah koas tapi koasnya cuma gitu-gitu aja. Ya, jadi kalau dulu kita S1 kita berada di kuliah mungkin di di RK1, RK3 ya. Teman-teman mungkin masih ingat kalau siapa yang duduknya belakang kemudian tidur. Nah, kemudian waktu asistensi ya udah tinggal asistensi tok. Kemudian ya udah saya dulu saya masih ingat waktu S1 saya biasanya duduk bersebelahan yang paling sering itu dengan si Syafi'i ya. Kalau mungkin teman-teman kenal Mas Syafi'i, dia itu pinter banget pokoknya orangnya. Nah, saya duduk di samping beliau. Bedanya dia mendengarkan, saya tertidur. Nah, itu bedanya. Tapi yang penting saya berada di dekat si Dr. Syafi'i. Dr. Syafi'i itu ya purely genius lah intinya kayak gitu. Jadi kalau semisal nanti saya kemudian tertidur, kemudian tanya-tanya, pasti si Syafi'i tahu. Ya, pasti si Syafi'i tahu. Makanya saya sering duduk di samping Syafi'i, itu kayaknya bestie saya di
perkuliahan S1 untuk masalah kuliah di ruangan, saya pasti biasanya mencari Syafi'i, duduk di sebelahnya seperti itu. Nah, dulu waktu kita S1 kan kita cuman ya mendengarkan, kemudian mungkin SL, kemudian melakukan beberapa praktikum. Beberapa dari kita mungkin membosankan dalam artian, wah, jadi kuliah kedokteran kok cuman dengerin tok, belajar PPT, webinar rada jelas, kok belajar soal, alhamdulillah soalnya banyak yang keluar soal tahun-tahun kemarin jadi bisa lulus gitu ya. Terus kemudian waktu kita selesai S1, waktu kita mau koas, kita ekspektasi kita pasti wah, dokter muda itu ini nih, dokter muda itu kita pasti bisa nangin pasien, bisa ke pasien, analisis pasien, ngobati pasien dan sebagainya. Kita mau belajar ini itu. Kita mau belajar ke residennya, kita mau ikut operasi ini, operasi itu, jadi asistennya dan sebagainya. Ya enggak? Pasti ekspektasi teman-teman kan pasti kayak wah, bakal keren banget ya jadi dokter muda. Tapi ternyata kemudian ya realitanya saat kita semua koas ya. Saat kita koas, waktu kita menjalani kepanitiaan profesi klinik, ada beberapa dari kita dan mungkin ya termasuk saya beberapa kali waktu dulu sepertinya koas itu banyak diisi waktu-waktu untuk menunggu, entah itu menunggu CC ya, menunggu operasi, lagi menunggu preskas, menunggu tanda tangan, menunggu pokoknya, hingga ya terkadang kita ke kampo ya, tidur nggak ngapa-ngapain seperti itu. Ada juga kita mungkin ikut visita, ya. Tapi ikut visita ya cuman formalitas saja karena emang disuruh. Ya. Ikut visita belum belajar apa-apa. Jadi kalau si beliau stafnya itu nanyain ke residennya, ya kita nggak tahu apa-apa, nggak tahu apa-apa. Kemudian longi stafnya jelaskan apa ke residen kita nggak tahu. Kemudian kita ikut, tapi sembunyi paling belakang. Tapi kalau bisa di dekat pintu keluar pintu masuk yang misalnya Flamboyan 8 itu, dokternya udah di dekat bed pasien, isinya di dekat bed pasien, kita koasnya di dekat pintu masuk ya. Kemudian ikut tapi paling belakang, cuman udah pokoknya kelihatan gitu ya. Nah, jadi kayak ada banyak hal yang kemudian kayaknya kita sering dalam tanda kutip nakal gitu waktu koas. Ya cuma buat formalitas, menunggu dan sebagainya. Ya, kemudian kita ya berujar kayak ya gimana lagi ya, namanya juga koas. Ya pokoknya ikut visita, pokoknya goal utama kita adalah dapat tanda tangan ya. Pokoknya dapat tanda tangan, koas akan beres. Buh bicarane pokoknya dapat tanda tangan. Buh nanti kasus numpang teman, buh nanti cuman ikut nyiro dari teman, ikut info dan sebagainya, kita nunggu di kampus dan sebagainya, pokoknya ya udah nyari tanda tangan. Buh picanis pokoknya ngono. Jadi kayak hanya sekedar menunggu, cari tanda tangan dan kadang-kadang membosankan ya. Dan ya kita mau kemudian memaklumi lagi ya, namanya gimana lagi, namanya juga koas ya. Kadang-kadang ada yang mungkin sebut saja namanya Danis gitu ya. Ya, dia kemudian koas memantau dari kos gitu kan, itu adalah salah satu skill yang bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita melakukan hal-hal kerajaan seperti itu. Tapi apakah betul seperti itu seharusnya? Jadi yang kemudian saya telah alami selama 2 tahun menjadi koas dan kemudian lulus, harusnya tidak seperti itu. Kenapa enggak seperti itu? Memaklumi bahwa kita adalah ya udahlah namanya juga koas itu ternyata juga enggak betul. Enggak betulnya karena apa? Jadi sebenarnya yang perlu teman-teman sadar adalah koas itu ternyata adalah status quo. Dalam artian kita itu enak banget jadi koas. Jadi kayak kita tuh pertama nih, kita dianggap sebagai orang yang belajar di rumah sakit, bertemu dengan residen, bertemu dengan staf. Ini 2 sumber ilmu yang sangat istilahnya sangat paten lah kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah kita tinggal mencontek dari beliau-beliau ini. Dan kemudian kalau kita ikut nangan pasien, ikut ngintil ke pasien gitu, ngapain ke pasien, kita itu dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab. Yes, pokoknya pasti akan residennya.
pasti cuma residen. Misal koas nih, hacking gitu, hacking, kemudian, waduh hackingannya kok ada yang melewat gitu. Kita nggak mungkin salah. Pokoknya jajal waktu dibedah, walaupun mungkin bedah ngapain? Dorong bed ya. Koas bedah adalah tujuan utamanya mendorong bed ya. Tapi nggak apa-apa, misal dibagi untuk dikasih hacking gitu, dan kita hackingnya salah, kita nggak akan dimarahin. Jadi mana cuma di komen sama residennya, kita gitu. Tapi kita tidak bertanggung jawab paling utama ke pasien ya. Maksudnya kita salah pun tanggung jawab utama kita itu bukan ke pasiennya. Jadi pasien masih ada yang membentengi kita lah istilahnya. Jadi enak banget koas itu. Kita masih bertemu dengan staf-staf yang istilahnya memiliki sumber ilmu yang sangat mumpuni, yang sebenarnya kalau mau kita reach beliau-beliau ini ya itu sangat-sangat bisa, sangat-sangat mau pasti beliau. Tapi ya sekali lagi kadang kita maklumi yo lah gimana jenenge koas ya, namanya juga koas. Ya wes pokoknya kasus garap, absen masuk ada, kemudian dapat tanda tangan. Tapi sekali lagi bahwa sebenarnya kita harus menyadari koas itu adalah status quo yang yaitu tidak bisa dipersalahkan dalam artian untuk masalah penanganan pasien. Paling yang dipersalahkan itu cuma attitude-nya ya. Attitude-nya itu misal wah ini kok pasnya rada beling ke tidak sopan saat ACC, tidak sopan ke staff dan sebagainya. Itu mungkin itu yang perlu digarisbawahi. Tapi selain itu penanganan ke pasien dia itu sangat ultimate lah, jadi kayak nggak pernah ada salah. Jadi itu kesempatan yang sangat mahal sebenarnya. Karena kalau misal teman-teman nanti, aku nih udah mau selesai internship, habis ini jadi dokter umum sendirian di IGD, dalam artian di rumah sakit kita kerja sebagai leader. Ya udah kita nanti kalau salah kita yang bertanggung jawabnya enggak. Ya itu yang kemudian mungkin akan jadi ruwet ketika nanti kita bekerja. Tapi kalau kita jadi koas, ya mau ngapa-ngapain itu bukan tanggung jawab kita. Ini ada beberapa hal yang ternyata saya alami saat saya internship dulu. Saat saya internship sekarang. Jadi ini yang gambar di kiri ini adalah saya masih ingat waktu itu kasus kecelakaan lalu lintas ya, lalu lintas. Kemudian ini ada hematom besar ini di atas kepala. Kelihatan ya? Hematom besar di atas kepalanya. Nah, kemudian GCS si pasien ini tuh 456. Atau istilahnya kompos mentis bagus lah. Meskipun dia cedera kepala, ini termasuk cedera kepala ringan karena GCS-nya sangat baik, pasiennya ditanya-tanya masih bagus, tidak ada short term memory loss, jadi dia masih ingat kejadiannya gimana, tidak ada fraktur impresi dan sebagainya, tidak ada ya patah tulang lah istilahnya gitu, tidak ada. Cuman memang ada hematomnya. Tapi yang namanya keluarga pasti histeris dong, ya enggak? Lihat keluarganya gini, wah ini kepalanya bundas, ada kayak benjolannya, nanti itu retak dan sebagainya, pasti keluarganya bingung. Dan memang terjadi pada saat itu keluarganya sangat bingung. Kayak, dok ini gimana ini penanganan terbaiknya gimana dan sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, ya saya berusaha kemudian menenangkan si keluarga pasien, dan juga menenangkan pasien, juga memberikan istilahnya KIE kalau di sini apa ya, informasi yang dibutuhkan pasien, informasi yang dibutuhkan untuk keluarga. Jadi yang saya dari internship itu salah satunya adalah keluarga pasien itu minta dijelaskan mulai dari A sampai Z. Jadi kayak wah mulai dari ini ngapain, ini nanti gimana, keadaannya gimana, apakah baik atau enggak dan sebagainya. Dan juga nanti akan ada saat-saat di mana kita dimarahi pasien dalam tanda kutip ya, karena mungkin pasien merasa tidak ditangani dengan baik, atau kita menuliskan Bu ini tuh nggak bisa pakai BPJS kan, tidak emergensi di IGD seperti itu. Jadi ternyata pasiennya ngeyel ngotot loh, ya kan ada BPJS. Nah itu mereka nggak tahu, tapi kita harus menjelaskan. Ya nggak apa-apa. Ya di saat seperti itu skill-skill yang dibutuhkan saat internship itu teman-teman harus sadari itu hal yang istilahnya non medis ya, istilahnya bukan skillful di guideline, tapi itu hal-hal yang harus teman-teman pelajari. Apalagi yang beberapa di terakhir ini saya pernah dapat ini, pasien dan keluarganya kabur tidak bayar. Wah itu bikin saya agak bad mood itu. Wah harus ditangani. Ini karena pasien ini saya jelaskan tidak emergensi, kemudian tidak bisa menggunakan BPJS, tapi malah kabur. Gitu. Nah, terus kemudian kembali lagi kita kepada tentang perkoasan atau kepaniteraan klinik di dokter muda. Padahal sebenarnya teman-teman, saya kemudian tadi mencoba merefleksikan diri. Apa sih sebenarnya yang bisa teman-teman itu kejar saat koas? Ternyata banyak banget. Yang pertama yang pasti adalah
hands on ke pasien ya, hands on di pasien itu sangat penting. Jadi saya masih ingat waktu interna, jadi stase pertama saya pada saat itu adalah interna. Ya, bayangin. Saya masuk koas dulu saya orang ngerti opo-opo, koas itu gimana nggak tahu, tiba-tiba masuk interna. Pada saat saya kemudian ikut visit ya, saya sama residennya dikasih tahu itu pasien sirosis karena ada jaundice. Saya nggak tahu ini jaundisnya itu yang mana, pasien itu agak kuning itu kuning bagian mananya. Tapi saya berjalannya panitera klinik di stase interna, kemudian saya baru menyadari, oh gini ini toh modelnya pasien ikterik, ternyata emang agak beda. Jadi ada hal-hal yang kemudian harus teman-teman perhatikan saat koas itu, ternyata melatih mata untuk melihat itu sangat-sangat penting. Kemudian juga yang kedua adalah mencontek atau menganalisis, mencetak dari pemeriksaan dan tata laksana staf. Itu sangat-sangat ampuh ya. Jadi saya pun sekarang walaupun masih isip, walaupun sudah isip, saya juga sering beberapa kali konsul ke residen gitu. Dok ini kalau gini ini gimana? Enaknya gimana? Kalau di muardi dulu gini ini. Jadi itu hal yang kemudian juga harus teman-teman jangan asal lewat gitu. Saya dulu jujur asal lewat, di beberapa saat sangat asal lewat. Tapi ya setelah saya pikir-pikir ya agak menyesal juga saya asal lewat. Nah, semoga teman-teman jangan sampai kayak saya dulu ya. Kemudian ini agak ambis, tapi pada beberapa hal yang teman-teman senangi, mungkin menjadi naik terbaik di stase itu cukup worth it. Jadi saya dulu sebenarnya pernah ngejar hal seperti itu di salah satu stase, tapi ya akhirnya gagal menjadi nomor 2. Tapi nggak apa-apa, tapi itu menarik ya. Jadi di beberapa stase yang teman-teman senangi, kalau bisa ambis. Mau ambis saja tidak apa-apa. Kemudian menjadi lomba, kemudian jadi asisten staf, jadi non staf, dari kemudian residensi masuk hospitalia itu juga penting. Jadi ini mungkin agak aneh, tapi ini nanti akan menjadi sangat penting ketika teman-teman sudah berada di dunia kerja. Jadi kayak teman-teman masih bisa berkomunikasi dengan mereka dengan beliau tersebut itu sangat bagus. Ya. Nah, kemudian kita beralih lagi. Jadi kayak kadang ya tuh koas banyak distraksinya ya enggak sih? Kayak misal disuruh residen ini ya, kemudian kita berkonflik dengan si itu, kita berkonflik dengan perawat, kita masih kemudian ada beberapa masalah pribadi dengan A, B, C, D, F, G. Jadi saya masih ingat salah satu cerita saat saya dulu SMA ya. Di saat dulu SMA saya masih ingat di asrama saya ada salah satu teman namanya Arif Budi Darmawan. Si Arif Budi Darmawan ini pokoknya orangnya culun banget lah. Culun, mudah dibully, mudah disuruh-suruh ya. Disuruh kalau disuruh ustadznya itu pokoknya pasti manut. Kemudian si anak ini memang culun pol lah pokoknya, sering dibully. Ya dibully cuma gue aja ya, nggak sampai yang dibully beneran gitu. Tapi pokoknya culun ya. Dia berkacamata, menenteng tas ransel polo seperti itu. Pokoknya definisi anak yang culun secara outfit lah. Tapi teman-teman sekalian, dia itu waktu disuruh ustadzah-ustadzahnya itu ya harus manut wae. Disuruh ini itu, membantu ini itu, walaupun bukan tupoksinya ya manut wae. Singkat cerita teman-teman, waktu ketika pengumuman undangan, senampitan undangan, satu-satunya anak asrama yang lolos ya, di senampitan undangan itu cuma si Arif Darmawan tadi. Teman-temannya yang lainnya yang jauh lebih pinter, ya yang belajarnya mungkin lebih keras, yang nilainya lebih bagus, ternyata tidak lolos. Jadi singkat cerita si Arif Darmawan ini dia lolos di UGM. Bayangin. Itu kalau dalam saya masih ingat dari salah satu kajian dulu Ustadz Hanan Ataki, beliau mengutip salah satu surat di Ar-Rahman Bismillahirrahmanirrahim. Jadi potongannya itu adalah jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi bukankah tidak ada balasan bagi amal yang baik, melainkan balasan yang baik juga. Jadi ini adalah cerita tentang the stories of keikhlasan gitu. Jadi kalau teman-teman kemudian hari ini menjalani koas dengan ikhlas, kemudian dengan niat yang baik, dengan ya udah menolong sebisa mungkin, walaupun mungkin dengan menggerutu wah iki nyampe to kok ngene wis ra apa-apa dilakoni wae sembuh bicarane lakoni wae, maka teman-teman nanti juga akan mendapatkan balasan. Walaupun mungkin balasannya tidak langsung, misal hari ini aku men-TTV pasien flamboyan 8 semuanya, kemudian besoknya langsung dapat ucapan terima kasih dari pasien, langsung dapat apresiasi dari staf, ya enggak seperti itu. Tapi kita enggak tahu bagaimana balasan Allah, karena balasan Allah yang paling indah itu kan
ketika kita itu belum sempat mengucapkannya, tapi Allah sudah menurunkannya dalam kondisi yang terbaik dan waktu yang terbaik. Dan itu adalah balasan yang sangat baik. Ya. Jadi kalau teman-teman mungkin sambil menggerutu, sambil men-TTV pagi-pagi atau saat jaga malam interna gitu di Prambanan 8 sampai turun ke bawah dan sebagainya. Mungkin ada yang men-TTV pasien konsulan di psikiatri sampai bengok-bengok kayak gitu ya. Saya pernah waktu dulu itu waktu pertama-tama kok saya nggak tahu. Yang saya TTV ini adalah pasien konsulan di psikiatri. Waktu saya mau TTV mau nensi tiba-tiba langsung pasiennya teriak, awas gue. Saya kaget iki nyapa iki pasien ini. Ya. Tapi itu hal yang kemudian menjadi memorable dan lucu ya. Walaupun mungkin agak menggerutu juga, wah 60 pasien lebih semalam harus di TTV gitu. Tapi sekali lagi bahwa kita harus mengingat di agama kita di Islam seperti itu, semua kebaikan itu tidak akan pernah luntur begitu saja. Dia pasti akan kembali lagi dalam balasan yang terbaik. Allah berikan balasan yang terbaik sesuai kemudian janjinya di surat Ar-Rahman ini. Nah, kemudian juga penting dalam saat kita koas, kita mencoba untuk men-set goal kita pribadi. Jadi ada cerita yang unik saat pandemi kemarin ya. Jadi kita kan waktu pandemi kemarin itu sempat off ya, sempat di pause ini koasnya. Jadi saya kayak nggak salah sekitar 1/4 koas saya atau sekitar 1/4 sampai 1/3 lah, 1/4 kalau nggak salah. Itu malami di masa pandemi. Jadi tidak terlalu banyak, tapi juga ada di stase besar. Nah, pada saat pandemi itu mungkin pada waktu minggu pertama kita senang semua, pandemi libur, koasnya libur, suka. 2 minggu, wah masih suka lah, masih bisa hura-hura. Minggu ketiga, wah ini libur terus, tapi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa pulang, ya kan? Kalau pulang mendapat ancaman ini itu, nanti dikira kabur dan sebagainya. Dan saya mencoba merefleksi diri karena memang itu adalah titik di mana saya benar-benar, wah nggak tahu mau ngapain lagi nih, gabut. The true definition of gabut itu saat pandemi. Ya nggak tahu mau ngapain lagi karena kesibukan kita kan sehari-hari cuma koas ya. Koas kalau koasnya nggak ada, bahkan yang online juga di stop, kita mau ngapain? Di kos sendirian tidak ada, maksudnya tidak boleh pulang ke rumah. Nah pas itu saya kemudian mencoba merefleksi. Saya itu sebenarnya koas atau belajar kedokteran itu saya ingin sampai mana tuh? Saya ingin jadi apa? Nah di titik itu saya kemudian menyadari bahwa ternyata seorang novel ya, dan seorang novel itu untuk mencapai titik A ini, saya masih belum bisa yang namanya terkait menulis ilmiah. Jadi saya dulu pernah waktu S1 kayaknya. Itu ini ada anak kasrat nggak ya? Saya dulu itu ingin ikut kasrat karena emang ingin belajar menulis keilmiahan. Tapi setelah dirasa-rasa waktu S1 ternyata otak saya tidak mampu untuk menulis keilmiahan. Jadi kayak begitu tadi kok nulis ilmiah tidak iso-iso ya, bahkan tidak termotivasi. Menulis pun kayak tidak ada kata-kata yang bisa keluar saat saya mengetik di depan laptop. Ya setelah itu saya mencoba memikirkan pada saat S1 itu ya wes gitu, bukan jalannya saya di keilmiahan. Akhirnya saya meninggalkan itu. Nah itu menurut saya adalah hal yang salah. Dalam artian entah itu salah atau enggak ya, tapi yang pasti pada saat koas saya kemudian merefleksi bahwa itu adalah salah satu kelemahan terbesar saya, bahwa saya tidak pede saat maju presentasi kasus, saya tidak pede saat masalah diskusi-diskusi keilmiahan, saya nggak pede karena saya tidak pernah mencoba menulis keilmiahan. Maka di titik itu saya mencoba untuk membalikkan keadaan ini. Jadi saya masih ingat pada saat itu saya mulai berani untuk ini istilah hitamnya adalah membantu job presiden. Ya mungkin ada beberapa yang tidak sepakat, tapi pada intinya saya mencoba melalui jalur itu karena ya wes ini sarana saya untuk belajar. Yang cerita saya kemudian mencoba untuk mengerjakan satu PPT presiden. Akhirnya selesai berhasil, saya senang. Walaupun itu cuma PPT kasus loh. Itu kan hal yang remeh-temeh ya mungkin bagi teman-teman semua. Tapi bagi seorang novel yang tidak pernah yang namanya publikasi keilmiahan, selalu minder saat diskusi ilmiah, itu hal yang sangat bermakna. Maka teman-teman coba kemudian hari ini canangkan sesuatu yang ingin teman-teman raih, kemudian coba refleksikan diri. Sudah sejauh mana teman-teman itu memiliki skill untuk kemudian kapabilitas terkait sampai ke goal itu. Kalau ternyata masih jauh, ya nggak apa-apa. Disadari aja, dalam artian, ya wes, udah maybe meneh.
seorang novel bisa kelas itu masih belum bisa apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kan kita masih ada waktu untuk belajar, masih ada teman untuk diajak diskusi, masih ada referensi-referensi lain yang kemudian pasti akan menolong kita. Itu yang kita gunakan. Kemudian pada saat itu akhirnya saya mencoba untuk belajar dan mengambil job yang lain, yaitu apa ya, case report anestesi lah kalau nggak salah. Nah itu saya pertama kali ngajari case report dan saya nggak bisa, bingung. Tapi nggak apa-apa, saya ambil karena saya memang ingin challenge itu. Agar saya itu kemudian bisa. Akhirnya yang saya lakukan adalah saya nginep di kos-kosan si Ipul, ya, Dr. Saiful, yang juga sangat pintar itu ya teman-teman. Dr. Saiful, saya pokoknya nginep aja di kosannya. Pul iki piye pul, ngene-ngene piye pul. Saya diajari mulai A sampai Z bagaimana membawa introduction kasus, memaparkan hasil labnya, kemudian membahas titik mana yang kemudian bagus untuk dibahas dalam presentasi itu. Jadi itu hal yang kemudian harus kita coba refleksikan diri dalam kesibukan koas kita. Walaupun mungkin ada beberapa dari kita ya wis lah nglundung wae, ya wis lah tapi kalau bisa jangan ke semua stase itu teman-teman ngalir aja ya. Ya kalau bisa ada beberapa hal yang harus teman-teman lu set. Oh, aku pingin koas itu ngene nih, A B C D F G. Itu harus dicanangkan. Nah, tapi kalau misal belum termotivasi, gimana Mas? Santai. Saya dulu sebenarnya juga tidak terlalu termotivasi banget, tapi saya kemudian ada salah satu hal yang kemudian membuat saya ternyata bisa sampai ke titik itu. Walaupun mungkin bagi beberapa teman yang sudah jago keilmiahan ini titik yang sangat rendah ya, tapi bagi saya itu titik yang cukup bagus untuk mulai sesuatu yang lain. Jadi saya ingin bercerita pada salah satu masa gimana ini di General Hospital terkait dia bagaimana mengimprove eating habit pegawainya di saat itu, pegawainya di kafetaria itu. Jadi ini adalah denah kafetaria di General Hospital itu. Nah, singkat cerita, kebiasaan orang-orang di situ adalah setelah habis makan, mereka itu mengambil soda untuk sebagai minumnya lah seperti itu. Jadi kan kalau kita kan air putih, ya, mereka di sana minum soda. Tentu ini berkorelasi dengan tingkat obesity mereka, dan tingkat obesity namanya juga tentu berkorelasi terkait dexterity atau ketangkasan pegawainya di rumah sakit itu. Nah, singkat cerita, ya, istilahnya kepala kafetaria di situ itu ingin merombak hal ini karena itu berdampak buruk terhadap kinerja rumah sakit. Mereka ingin bahwa pegawai-pegawai itu agar meminum air putih aja, air mineral water, bukan soda, sehingga mereka bisa mengimprove eating habit itu menjadi lebih sehat. Nah, gimana caranya? Apakah mereka membuat course workshop agar motivasi itu? Ternyata enggak. Jawabannya adalah mereka menaruh tempat-tempat untuk mendapatkan air itu lebih banyak. Jadi yang mulanya tadi cuma di 2 tempat dan itu di pojok jauh dari tidak reachable dari bagaimana mereka mengambil makanan. Nah kan ini kayak kasirnya mereka sudah disodorin soda. Jadi kalau mereka habis bayar pasti mereka juga sekalian ngambil soda. Tapi mineral waternya itu sangat jauh di pojok. Dan ternyata setelah itu dirombak. Jadi mereka menaruh banyak mineral water bahkan di sela-sela meja, di pintu masuk, di dekat kasir, di tempat pengambilan piring dan sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah berjalan 3 bulan, penjualan soda itu turun hingga 11,4%, dan kemudian penjualan air mineral botol naik 25,8%. Padahal tidak ada kelas motivasi atau apapun, ya. Tidak ada mereka membuat workshop bahwa oh ini loh kita harus kampanye minum air putih agar sehat, enggak. Tapi mereka hanya menaruh tempat-tempat untuk mineral water itu lebih mudah dijangkau, lebih mudah diambil, lebih mudah dilihat. Ini juga yang kemudian kalau kita sering ke minimarket gitu, ya kan kita lihat Silver Queen atau Kinder Joy itu kan ditaruh di dekat kasir. Karena apa? Karena itu biar salesnya naik seperti itu. Nah, ternyata ini saya kutip dari bukunya Atomic Habits yang sebenarnya cukup bagus menurut saya. Jadi di situ dia diterangkan bahwa motivation itu is overrated. Jadi kadang kita tuh menilai bahwa itu motivasi itu kayak segala-galanya, padahal enggak. Yang sebenarnya sangat berkorelasi lebih banyak adalah environment kita. Apakah kita itu saat di perkoasan itu dekat dengan orang-orang yang malas, ya mungkin kita akan terbawa malasnya itu.
Tapi kalau kita dekat dengan orang-orang misal ternyata, oh si A ini lomba, ya dideketin aja. Walaupun kita mungkin belum ke situ ya, tapi nggak apa-apa dideketin aja. Si A ini sering publikasi jurnal, jadi asisten dosen, dan sebagainya. Oh deketin aja, karena itu menurut saya yang pada saat itu pada saat pandemi itu mencoba merefleksikan diri, saya akhirnya mendekat ke teman-teman yang sering publikasi lomba, sering publikasi jurnal, sering ikut lomba dan sebagainya, jadi asisten dosen. Saya coba dekatin, saya coba sharing, saya coba belajar ke mereka, dan ternyata itu akhirnya berdampak dalam artian saya tidak memerlukan yang kayak harus motivasi begitu besar, tapi ternyata environment itu memaksa lebih dari kemudian yang kita bayangkan. Jadi motivation is overrated, but environment often matters more. Nah, ini adalah salah satu cerita menarik. Jadi kalau teman-teman mungkin belum tahu, ini adalah keluarga, namanya ayahnya adalah Laszlo Polgar. Ini ceritanya ini menarik banget. Jadi Laszlo Polgar ini adalah campuran ini ya, Yahudi Hungaria seperti itu. Nah, dia itu berpikiran bahwa dia ingin melakukan sebuah eksperimen dalam keluarga. Jadi dia kemudian menikahlah dengan seorang istri yang kemudian dia juga meng-ACC idenya si Laszlo Polgar ini. Idenya gimana? Idenya adalah dia pingin anak-anaknya itu diberikan satu skill set, dipelajari terus-menerus, dan kemudian dia ingin si anaknya itu menjadi yang one of the best in the world, gitu. Jadi seorang yang sangat master di bidangnya. Dan setelah mencari sana sini, akhirnya diputuskanlah bahwa skill set yang akan dia tanamkan ke anak-anaknya adalah catur. Karena catur itu menurut dia tidak memerlukan kemampuan fisik, jadi cowok-cewek itu tidak ada disparitas di sana. Jadi dia ingin menanamkan bahwa anak-anaknya nanti dia harus sudah didik catur dari semenjak kecil. Singkat cerita, teman-teman sekalian, dari anaknya mulai umur 4 tahun itu sudah digembleng catur. Jadi mulai anak pertama, anak kedua, anak ketiga, itu nantinya mereka itu akhirnya menjadi grandmaster catur dunia. Bahkan anak yang ketiga yang terakhir namanya Judith Polgar. Judith Polgar yang paling kecil itu dia itu cewek, ya, tapi dia menjadi grandmaster female terlama di dunia dan mematahkan rekor sebagai grandmaster termuda pertama di dunia. Jadi salah satu hal yang ingin ditanamkan si Laszlo Polgar tadi adalah semua dari kita itu sebenarnya memiliki kans yang sama. Jadi memiliki kans yang sama. Kita itu ternyata dulunya itu sulit belajar ataupun kita itu otaknya agak lemot. Kita bertemu dengan teman-teman yang mungkin satu, wah dia kok jenius banget bisa ujian anatomi dapat 90 gitu. Kita dapat 70 aja udah alhamdulillahnya udah kayak syukuran ganti nama gitu ya. Tapi kita bertemu orang-orang seperti itu memang nyata ya. Ada orang-orang yang memang super jenius. Tapi kalau kita tidak jenius ya nggak apa-apa, jangan menyerah. Ya, termasuk orang yang tidak jenius. Jadi ya saya menyadari kekurangan saya. Jadi pada akhirnya si Laszlo Polgar tadi berhasil membuktikan kepada dunia bahwa ternyata orang-orang yang kemudian dia bukan background-nya siapa-siapa. Laszlo Polgar ini bukan seorang chess master juga, bukan seorang grandmaster di chess, di catur, tapi dia berhasil mendidik anaknya, mempertemukan kelawanan terbaik, diundang ke rumah, kemudian dipertemukan, kemudian digembleng anaknya mulai dari sangat kecil, dan hingga kemudian dia mencetak rekor-rekor grandmaster catur dunia. Salah satu quotes si Polgar yang terkenal adalah bahwa jenius itu bukan dilahirkan, tapi dia diciptakan. Jadi teman-teman yang merasa mungkin otaknya tidak terlalu jenius seperti saya, sepertinya kehidupan kita masih ada kansnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita saat koas kan tadi waktu kita visit seringkali tuh kayak ya Allah, pokoknya melu lah atau visit bedah, biasanya kan yang paling pagi itu visit bedah. Visit jam berapa? Jam 6, ya, setengah 7, ngintil residennya. Ya, residennya kita juga nggak tahu kasusnya apa, pokoknya residennya. Tapi ada satu hal yang waktu itu di-share sama teman koas saya di grup, saya masih ingat. Nah, itu hadisnya itu tentang pokoknya pada waktu itu lagi malas-malasnya visite lah.
nyapu atau visit kira nek gunane omong nguntil residen tok ya, cuman tidak ada, kita nggak dapat ilmu apa-apa ya. Nah, tapi ternyata ada hadis yang menerangkan yang sangat bagus sekali menurut saya. Jadi hadis tersebut berbunyi bahwa apabila seseorang menyuruh saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjemurnya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjemurnya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Nah, ini kan hadis yang ini ya, hadis yang sangat powerful gitu. Kayak kita membacanya aja kayak wah gila. Kita visit pasien, tolak-tolak ngerti opo-opo. Pokoknya delok tok, asal kita meniatkan dengan benar, karena kita itu juga dibalas berdasarkan niatnya, ternyata kita diberikan pahala sedemikian besarnya. Jadi kita nggak tahu apa-apa nih, pasien ini treatmentnya kayak piye, mau didiagnosa gimana, pokoknya kita ikut residennya, ikut staffnya, kemudian visite, kemudian mungkin cuma menyapa ibu yang sakit, ya bu, monggo bu, kayak gitu tok, ya, gitu tok, sambil diniatkan yang baik, ternyata pahalanya itu sungguh luar biasa. Ya. Seperti kita memetik buah-buahan di surga, kan? Seperti kita memetik buah-buahan di surga. Padahal kita sedang ada di dunia, di perkuasaan yang itu mungkin agak jelas ya kayak kita di sana. Tapi ternyata pahalanya sedemikian besar. Jadi ini menjadi salah satu motivasi di saat itu waktu saya kan kabur-kaburan nggak itu saat visit. Tapi ternyata dari situ kita bisa melihat ternyata pahala saat seorang dokter muslim, entah itu dia dokter muda, atau dia dokter intensif, atau dia dokter utama, dokter spesial, dan sebagainya, saat menyinggung saudaranya yang sakit, itu didoakan oleh 70.000 malaikat. Semoga saat kita koas hari ini, saat teman-teman koas hari ini, saat juga saya intensif hari ini, semoga diberikan pahala-pahala seperti itu, juga kita diberikan balasan-balasan yang baik saat kita melakukan visit ke pasien. Kemudian juga saya ingin sharing di beberapa saat intensif, kan kita itu waktu dokter muda itu kan kayak ya wes lah pokoknya koas selesai gitu. Tapi ternyata mungkin karena itu ini ya, kalau saya mencoba mempelajari mungkin karena kita tidak mengalami moment of truth-nya. Dalam artian seperti ini. Kalau kita lihat residen bukan residen paru ya, residen yang lain gitu. Ya misal ada residen internal gitu, kayak ada pasien yang kritis itu kayak mereka kan sangat effort untuk membantu hingga detik terakhirnya itu kayak di RJP dan sebagainya. Tapi mungkin kita tidak sampai merasakan hal itu. Mungkin di jantung tidak merasakan ya. Tapi kalau kita menangani beneran saat intensif itu akan sangat terasa ya. Saat kita menangani pasien kritis, datang dengan GCS di bawah 10, kemudian pasien sudah dalam keadaan yang kesadarannya nggak bagus, kemudian juga keluarganya ditanya yang tidak jelas, itu sangat challenging karena kita riwayatnya juga sulit, kemudian kita diagnosanya juga tentu sulit, tapi kita diharuskan tetap untuk menangani dalam decision yang tepat. Itu kan sangat sulit juga. Tapi itu momen-momen yang sangat berharga. Jadi kalau teman-teman dalam koas menjumpai momen-momen seperti itu walaupun mungkin teman akan agak takut ya, agak trauma, tapi bersyukurlah teman-teman. Dan mungkin kalau bagi teman-teman yang tidak pernah menjumpai momen-momen seperti ini saat koas, teman-teman harus merefleksikan diri. Jadi kayak ini aku koasnya bermanfaat atau pora kayaknya. Jadi cobalah untuk kemudian menjumpai hal-hal yang buat teman-teman deg-degan banget, entah itu deg-degan waktu ujian, nanti pasti juga akan berkesan, atau deg-degan waktu menangani pasien. Ya waktu stase jantung dulu deg-degan parah lah, karena mendapatkan salah satu The Legend of penguji jantung yang akhirnya memaksa saya untuk 1 minggu di ujian terakhir jantung itu, minggu ujian jantung itu, saya belajar pokoknya numpang di kosnya si Saiful tadi. Full saya mulai dari hari Minggu sampai hari Sabtu sebelum minggu ujian sampai hari Jumat minggu terakhir jantung. Saya nginep di kos Saiful terus-terusan karena saya tahu Saiful itu pinter jantung.
dan saya tidak tahu apa-apa tentang jantung. Saya baru belajar. Nah, jadi saya belajar banyak hal ke situ. Saiful, saya malam itu paling cuma tidur 2 jam, 3 jam. Ya kalau enggak gitu saya tidak otak saya tidak mumpuni untuk melumat menangani pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi pada akhirnya setelah struggling hampir 1 minggu, ya dan kemudian sangat berbahagia karena pada akhirnya kita diluluskan tanpa harus crash. Ya itu mungkin juga sangat banyak faktor luck-nya, tapi alhamdulillah saya mengalami proses itu dengan sangat deg-degan, dengan dada berdegup kencang saat ditanyain, ayo opo, apa tata laksananya pasien dengan kaki bengkak seperti ini? Terus furosemidnya sampai kapan? Nanti furosemidnya kalau pasiennya ini gimana? Wah, itu harus melihat jurnal sampai puyeng-puyeng lah kepala. Tapi alhamdulillah kita berhasil menjalani itu, dan kalau teman-teman pernah mengalami fase-fase seperti itu, sekali lagi bersyukurlah bahwa itu pasti nanti akan sangat-sangat terkenang ketika teman-teman selesai koas. Jadi nggak apa-apa nanti misal dimarahin staff, disampah-sampahkan gitu, it's okay. Jadi walaupun disampah-sampahkan, teman-teman itu ambil sebagai motivasi untuk belajar, itu yang baik. Tapi jangan sampai kemudian baper, nangis, kemudian mutungan, itu kayak jiwa fight-nya kurang ya. Nanti teman-teman akan sangat lebih dimarahin oleh pasien ya, karena pasien itu akan lebih liar daripada omongan-omongan staff. Kalau pasien bisa sampai menuntut teman-teman, tapi staff mungkin tidak akan sampai menuntut, mungkin cuma menuntut belajar. Tapi kalau keluarga pasien, dia bisa menuntut, dia bahkan bisa sampai membawa-bawa keluarganya, dia polisi, keluarganya DPR dan sebagainya, pasti nanti akan dibawa-bawa. Tapi kalau teman-teman sudah ciut nyalinya saat teman-teman dimarah-marahin staff, ya itu perlu dipikirkan lagi ya. Nanti teman-teman akan mungkin mengalami fase-fase yang lebih menantang saat menangani keluarga pasien. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang mungkin teman-teman juga sudah pernah melihatnya. Jadi jurnal ini berkata bahwa intinya kita berbicara gini kok sepi untuk pasien ini sepi, itu tidak akan mendatangkan keramaian. Jadi ini sekedar intermezzo aja, karena mungkin banyak dari kita masih ojo ngomong sepi, ojo ngomong rame, serapopo santai wae. Dia itu dipersiapkan tidak untuk ngomong sepi dan rame, tapi ya wis bicarane kita harus menangani pasien. Nah, korelasinya apa? Korelasinya adalah next-nya. Jadi sebenarnya juga masih banyak di di tempat saya bekerja pun, bahkan di lingkungan RS yang Islami, perilaku itu kan perilaku yang bukan Islami ya, kayak ngomong wah nanti percaya bahwa kalau kita ngomong sepi jadi rame dan sebagainya, itu kan perilaku yang kalau istilah halusnya sih gimana ya, tolol ya, seperti itu istilah halusnya ya. Jadi kita juga tidak boleh mempercaya itu. Tapi di lingkungan kerja saya pun juga masih ada. Jadi yang biasanya saya lakukan pada saat pagi hari ini, saya mencontoh salah satu pembimbing saya di puskesmas. Jadi beliau itu walaupun seselengean apapun, jadi bisa di puskesmas itu selengean. Biasanya juga ngopi bareng saya dan sebagainya. Tapi ketika dia duduk di poli, memulai untuk mengambil RM pasien, dia mengucap, yo bismillah ya. Baru kemudian dia memanggil nama pasien. Itu sederhana. Tapi itu adalah definisi apa istilahnya? Kalau mungkin di buku-buku tentang kehidupan, itu adalah istilah mindfulness yang paling nyata. Jadi bagaimana kita menangani pasien itu dengan mindfulness, dalam artian yo iki lho, iki pasiennya sudah dikirim Allah. Yo wis bicarane mbuh engko sepi atau rame, kita yang nolong. Jadi saya biasanya kadang-kadang kalau waktu mau berangkat kerja gitu, berangkat ke rumah sakit, biasanya duduk dulu di sebelum ngeklakin motor, ngegas motor, duduk bentar, ya bismillah, semoga jaganya berkah. Itu kalimat yang pendek, tapi ketika kita mengucapkan bismillah, semoga jaganya berkah, diberikan kemudian untuk menolong pasien, itu adalah salah satu teknik mindfulness saya untuk kemudian bisa melihat bahwa yowis, bahwa nanti rame atau sepi itu takdir Allah. Tapi Allah juga yang akan menolong kita, bahwa nanti kita itu kebingungan menghadapi pasien, kebingungan pasiennya banyak, nanti Allah yang ngatur. Bungko ternyata saya sampai satu shift itu pernah pasiennya itu satu shift pasiennya 30, bayangin. Itu pasien sore, jadi pasien jam 2 siang sampai jam 9 malam, pasiennya 30. Betapa crowdednya. Tapi ya wis,
itu menarik saja karena ketika kita menjalannya dengan senang, teamwork-nya di tim di rumah sakit saya juga menyenangkan, jadi ya saya fun aja. Jadi kalau teman-teman nantinya menjumpai kasus-kasus di koas, menangani kasus-kasus di koas, kemudian kita berusaha untuk belajar seperti itu, jangan meremehkan dalam artian, wah aku tahu ini, tahu karo pasien itu malas lah, wah aku tahu pasien itu malas lah. Tapi ternyata enggak. Jadi ternyata setelah saya menjalani internship selama sekian bulan, saya melihat bahwa setiap pasien itu unik. Dan setiap keunikan itu Allah kirimkan kepada kita agar kita belajar. Belajar entah itu dari diagnosisnya, entah belajar dari anamnesis yang tidak jelas, entah belajar dari keluarga pasien yang menggerutu, entah belajar dari fasilitas yang mungkin tidak memadai dan sebagainya. Itu semua Allah kirimkan kepada kita agar kita terus belajar. Ya, jadi nasihat saya untuk diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman yang sedang menjalani kepanitiaan klinik sebagai dokter muda bahwa kita harus terus belajar. Ya, saya juga sebagai dokter internship pun, saya tidak tahu ini obat apa. Saya search di Google, saya search di Halodoc, saya search di ini dosisnya pemberiannya baiknya drip atau bolus atau gimana. Saya coba juga kemudian lihat di referensi-referensi. Kemudian misal dokter melakukan terapi ini, apakah ternyata dia cocok tidak dengan guideline? Kita coba baca lagi. Saya coba baca lagi. Apakah misal hematemesis melena gitu, misal dengan BAB berdarah, kemudian dia juga muntah darah, BAB hitam seperti itu. Apakah cukup hanya dengan bolus omeprazol 40 mg? Karena mungkin ada beberapa pertimbangan lain. Oh ternyata di guideline harus di bolus 80 mg. Itu kan beberapa hal yang mungkin di beberapa orang yang baca dalam artian ya kita diberikan kesempatan untuk pernah membaca itu, maka coba diskusikan dengan dokter juga. Saya diskusikan dengan residen kita, saya diskusikan dengan staf. Oh, dok kemarin saya kalau nggak salah pernah baca di ini kok gini dok ya. Tapi sekali lagi itu biasanya pertimbangan di beberapa center, pertimbangan di beberapa tempat rumah sakit itu pasti ada pertimbangannya. Dalam artian entah pertimbangan karena ketersediaan obat, pertimbangan karena plafon BPJS itu juga sering kali menentukan. Jadi teruslah belajar, terbuka dengan masukan karena kita tidak bisa kita jadi dokter aja kita menjadi yang paling istilahnya yang paling otoriter enggak. Saya juga kadang-kadang minta masukan dari perawat. Mbak, kalau ini enaknya di Poli atau IGD, kalau ini enaknya di masuk rumah sakit atau rawat jalan. Itu hal-hal yang kemudian perawat-perawat itu pasti akan lebih jago daripada kita karena dia sudah belasan tahun di IGD dan kita masih beberapa bulan. Pun sama juga mungkin kalau teman-teman di stase luar kota ya. Teman-teman kan sebagai orang yang baru di luar kota tersebut pasti akan menemukan berbagai keunikan lah. Entah itu keunikan perawatnya ya, keunikan tata laksananya itu pasti beda-beda. Jadi determination untuk kemudian kita itu mau terus belajar, mau terus terbuka dengan masukan, itu adalah cara-cara kita yang baik untuk bisa kita survive di dunia kedokteran. Dan terakhir saya ingin menutup dengan quotes kesukaan saya bahwa ya memang saya pribadi itu bukan orang yang jenius seperti teman saya mungkin Ipul, mungkin Syafi atau mungkin yang lain dan sebagainya. Tapi saya percaya bahwa ketika kita belajar, maka kita pasti bisa mendapatkan hal-hal yang mungkin belum pernah kita dapatkan sebelumnya. Ini adalah quotes yang saya dapatkan dari filmnya Founder, kalau teman-teman mungkin pernah lihat, itu adalah stories bagaimana McDonald itu didirikan. Yaitu si salesnya itu, si pendirinya McDonald waralabanya itu mengatakan bahwa persistence, nothing in this world can take the place of persistent, talent won. Jadi tidak akan bisa dikalahkan persistensi itu, bahkan oleh seorang yang bertalenta sekalipun. Oke, mungkin gitu dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa berkenan di hati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa materi yang diberikan oleh Dr. Naufal ya. Begitu mungkin teman-teman sudah mulai terinspirasi begitu ya. Sudah mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan gitu ya. Dan
Selanjutnya mungkin teman-teman yang ingin bertanya bisa dipersilakan, disiapkan pertanyaannya. Mumpung ada Dr. Noval di sini, bisa bertanya tentang kehidupan koasnya atau bagaimana. Dan juga teman-teman mungkin bisa ini ya, bisa yang ikut kajian ini yang mungkin sudah mencatat, nanti bisa di story, dimasukkan IG story, kemudian di tag kajian dokter muda. Nanti yang menarik akan ada door prize seperti itu ya. Oke, mungkin teman-teman dokter muda apakah ada pertanyaan? Dipersilakan, bisa raise hand. Ayo, bagi yang ingin bertanya. By the way, ini disclaimer ya. Jadi apa namanya? Ini kan tadi materi-materi yang aku sampaikan emang apa namanya adalah hal yang kemudian setelah aku koas kemudian teman-teman harusnya seperti. Jadi kalau aku dulu memang istilahnya ya agak menyesal karena di beberapa stase saya pun dulu kayak wah kayak setelah internship itu apa ya dulu stase ini materinya apa ya itu kadang-kadang masih recall gitu. Jadi tapi kalau di beberapa stase yang kemudian mungkin teman-teman kayak beneran belajar itu kayak pasti masih ingat sampai internship. Jadi memang itu sih. Jadi kayak beberapa hal yang mungkin teman-teman kayak istilahnya gelundung itu pasti bakalan lupa nanti kalau internship. Tapi kalau teman-teman agak serius di beberapa stase teman-teman pilih, ini insya Allah masih sangat ingat entah itu momen-momennya dan sebagainya. Seperti itu. Iya. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Masih diberikan kesempatan? Sepertinya sudah. Teman-teman nanti yang beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa memiliki sebuah buku. Nanti jika beruntung. Bisa mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Dipersilakan teman-teman. Apakah ada? Izin bertanya, Rif. Iya. Silakan. Halo. Giat. Iya, dipersilakan. Halo. Iya, silakan. Iya. Kedengeran, Rif? Kedengeran? Iya, kedengeran. Oke. Dava ya? Ya, Dava. Ayo, yoi. Ya. Mas Noval, pengen nanya nih, Mas. Sebentar. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas pengen nanya, dan maaf juga kalau misalnya OOT karena emang joinnya juga agak telat, Mas. Pengen nanya nih, Mas, kalau menurut Mas Noval, ada tips and trick sendiri nggak dari pengalaman hidup Mas Noval selama perkoasan ini, biar koas kita tuh bisa kita jalani dengan nikmat, biar koas kita tuh bisa selalu istiqomah apapun yang terjadi gitu, Mas. Ya, mungkin sekian, terima kasih. Ya, monggo Mas Noval bisa dijawab pertanyaannya. Ya, oke. Terima kasih, Dava, pertanyaannya. Jadi, gini ya, memang dalam dunia kerja
masa dalam internship ini atau kan mungkin koas. Kadang pertama saya akan bahas tidak sukanya dulu. Jadi karena itu kita tidak suka bisa karena banyak hal. Salah satunya karena mungkin kelompoknya atau mungkin orang-orang di stase itu, dalam artian entah itu perawatnya dan sebagainya. Nah, tapi kalau dari aku sih untuk menjalani koas yang menyenangkan, biasanya saya termasuk orang yang sangat people dependent, dalam artian yowes kalau orangnya itu enak, saya bakalan juga enak sama orang itu. Kayak misal di THT, di saraf itu kan residennya enak-enak ya. Jadi saya juga menyenangkan. Tapi kalau misal di hal-hal yang kemudian ternyata interaksinya kurang, ya kemudian saya termasuk orang yang tidak suka di bidang itu juga, jujur saya tidak terlalu, bukan meremehkan ya, tapi kan kita pasti punya prioritas masing-masing, interest masing-masing. Dia ya udah di stase itu kayak kita ya wis lah, pokoknya kita mengerjakan, kita berbaik dengan beliaunya yang memberikan ilmu, ya udah cukup. Tapi kita harus mengkompensasi, dalam arti mengkompensasi di ilmu-ilmu lain yang kita itu memiliki interest. Nah, tapi masalahnya ya jangan sampai kemudian kita nggak suka sama semuanya, kita tidak memiliki interest, itu justru malah tambah susah nanti, karena akan menurut saya pribadi, jadi menurut orang kan masing-masing berbeda, akan sangat lebih baik ketika kita koas, kita juga sembari istilahnya membidik, oh aku kelihatannya suka sama stase ini, aku suka sama ilmu ini, aku suka sama kemudian tipe-tipe pekerjaan seperti ini. Nah itu coba teman-teman nilai juga di diri teman-teman. Nah dengan begitu itu secara sendirinya akan munculkan motivasi. Walaupun sekali lagi bahwa motivasi itu akan menghilang seketika ya, karena kalau tidak dijaga dengan baik, dalam arti tidak ada lingkungan yang mendukung, tapi ya akan sangat lebih buruk kalau teman-teman tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan motivasi apapun ketika teman-teman melalang buana di sekian stase. Jadi kalau simpelnya sih selalu cari hal-hal yang menyenangkan, entah itu dari interaksi antar residennya atau memang ilmunya menyenangkan. Dari saya sih di antara kedua itu. Jadi kayak apakah ini memang residennya menyenangkan ataukah memang ilmunya menyenangkan. Jadi itu dua hal yang sering attract saya, suka sama perkoasan. Ya misal saraf, saya suka sama residennya saraf tuh, sama THT itu suka juga sama residennya THT. Jadi kayak ya senang-senang aja saat THT, saat saraf itu jadi have fun gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya bagi saat mungkin bagaimana memunculkan kesenangan di beberapa stase. Seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Novel atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Dok di kolom chat dari Lala. Assalamualaikum Dok, izin bertanya, bagaimana manajemen waktu Dr. Novel selama koas? Mengingat Dr. Novel dengan berbagai amanahnya di luar dan tuntutan belajar. Mungkin bisa dijawab. Mungkin belum, maaf Dok, belum on mic. Iya. Oh iya, maaf. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Lala. Oke, jadi kalau manajemen waktu, sebenarnya saya tidak terlalu banyak hal lain yang saya kerjakan di luar koas. Ya, memang ada beberapa, tapi tidak yang sibuk banget kayak 24 jam cuma tidur 1 jam, itu enggak. Sama sekali enggak seperti itu ya. Jadi koas saya cenderung memang saya longgar. Kalau waktu koas dulu saya memang sudah mengkat banyak hal, tapi memang masih ada beberapa hal di komunitas. Kalau dari saya sih yang penting kalau di koas itu intinya gini, karena kita kan bekerja dengan berbagai orang ya, dengan berbagai tim, dengan berbagai kelompok, dengan kelompok kita masing-masing. Intinya tidak terlalu, walaupun saya juga kadang merepotkan teman saya ya, tidak terlalu sampai yang merepotkannya sampai fatal gitu loh.
Nah, itu kan yang bikin apa teman-teman kesel, ya, teman-teman lainnya kesel. Ya, yang penting tahu prioritas saja. Kalau misal mungkin ada beberapa teman yang disambi jaga klinik ya seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kalau misal bagi mereka jaga klinik itu boleh, kemudian tapi sarana lainnya juga berjalan ya why not seperti itu. Jadi itu juga termasuk hal yang mungkin beberapa teman mengatakan saya itu belajarnya juga saya memilih belajar di sambil jaga klinik, itu bisa-bisa aja ya. Itu kan sembari kita aktivitas lain, sembari belajar, sembari dapat duit ya seperti itu. Kalau bagi saya sih yang penting prioritas di koasnya pokok pas jam koas ya koas aja. Terus kemudian kalau hal lain bisa dikerjakan di luar koas ya nggak apa-apa, kan masih ada spare waktu, kan kehidupan kita cuma nggak koas saja. Bahkan gini teman-teman, nanti teman-teman akan menghadapi realita bahwa waktu kita itu kayak kadang-kadang ya itu cuma ketemu sama itu aja, itu yang sebenarnya nggak baik dalam lingkungan sosial ya. Kayak kita cuma ketemunya sama teman dokteran, ketemunya sama itu aja, juga di masyarakat kayak kurang ya. Jadi itu mulai dilatih. Saya juga kemudian masih melatih hal seperti itu, berinteraksi dengan hal-hal di luar kedokteran, karena itu juga menambah istilahnya apa ya, menambah khazanah atau menambah koneksi di luar kedokteran seperti itu. Pokoknya yang penting waktunya koas ya koas, waktunya yang lain ya bisa dikerjakan dengan yang lain. Seperti itu. Baik, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin teman-teman satu pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman, apakah ada? Bisa langsung on mic atau tulis di chat juga tidak apa-apa. Assalamualaikum, boleh izin bertanya, Mas Rifki? Iya, monggo Danis, monggo. Nggih, Enggak boleh. Assalamualaikum Dokter Naufal. Nggih. Mohon izin dokter, tidak bisa langsung karena lagi ada jadwal jaga ya. Jadi begini dokter, mungkin ada beberapa bersit pertanyaan dari beberapa pikiran anak-anak seperti ini dokter. Jadi jikalau emang ada jadwal jaga, terus ada satu anak kelas gitu tidak jaga itu, apakah berdosa ya dokter ya? Maksudnya bagaimana ya dokter ya? Tanggapan dari dokter Naufal sendiri yang alhamdulillah selama ini memberikan seperti apa ya, memberikan suatu efek yang baik bagi KOS karena emang Mas Naufal Dokter Naufal ini KOS yang aktif gitu. Ya. Jadi terima kasih dokter atas tanggapannya. Ya, monggo dokter dijawab. Waalaikumsalam. Ya, Danis ini anak yang cukup rajin di kos, jadi saya mengapresiasi pertanyaannya. Ini suara Yusuf Hartanto. Jadi pertanyaannya, apakah kalau jaga, waktunya jaga nggak jaga gimana? Ya sebisanya jaga lah. Danis ini saya husnudoni termasuk orang yang jaga saat waktunya kelas jaga. Ya, begitu ya Danis ya. Nggih dokter, nggih. Ya intinya ya Nggih, itu dokter. itulah itu mah cuman ini aja apa mungkin Danis sedang ngejokes, jadi tidak mungkin Danis merepresentasikan dirinya sebagai orang yang dijaga. Terima kasih dokter. Oke, terima kasih atas jawaban dokter. Mungkin masih ada pertanyaan? Tidak apa-apa dok, dilanjutkan saja ya. Masih ada waktu sedikit. Ya, silakan. Selanjutnya di kolom chat dari Salsabila Nur Rahma Ali. Mohon maaf dokter, apakah ada cerita menarik mengenai dokter yang menjaga suatu prinsip kebenaran pada masa koas yang sangat heterogen ini? Monggo bisa dijawab dokter. Apa ini? Mengenai suatu prinsip oh ya, paham. Oh ya, sebenarnya kalau prinsip sih kembali ke masing-masing ya, dalam artian kalau teman-teman sudah memiliki prinsip tapi memang di dunia kerja kadang ada hal yang kemudian
sulit untuk dijaga secara 100%. Jadi kadang-kadang kalau misal nih Mas Danis ini termasuk orang yang patuh, setiap sholat dia pasti langsung akan sholat. Jadi dia selalu sholat ke masjid gitu, duluan 5 waktu. Tapi kalau misal ternyata kemudian kadang-kadang sedang menangani pasien, ternyata kemudian agak telat, ya udah, ya mau gimana lagi, itu kadang-kadang kita tidak bisa mengelak dari hal seperti itu. Jadi kayak sudah disesuaikan dulu pasiennya, kemudian baru kita sholat. Gitu. Tapi insya Allah Danis memang kalau koas pun juga selalu bisa menjaga sholatnya seperti itu. Dan mungkin kalau misal kadang-kadang ada 1-2 hal kita tidak kayak bersentuhan dengan yang lain jenis itu, kayak kadang-kadang ya kalau kaget gitu kan ini ya, maksudnya ada yang mereka kayak refleks gaplek gitu, refleks gitu kan, kayak tidak bisa kalah cepet lah gitu. Ya, itu mau gimana lagi, tapi ya bisa mungkin kalau dalam kondisi normal aja ya kita sesuai prinsip. Kalau misalnya sholat ya itu sama residen yang kayak gitu tuh malah amazing. Jadi kayak misalnya residen THT gitu, saya lihat waktu malam-malam jaga gitu, di sekitar setengah jam sebelum subuh mereka musola yang dekat kampung, yang enggak tahu aku kampungnya sekarang di mana, tapi udah ada kayak musola dekat kampung itu. Dan residen THT kalau nutut nggak ada pasien gitu, mereka sholat gitu sebelum subuh. Jadi kayak sholat tahajud dulu, itu kayak keren. Residen aja sholat loh, masa koasnya tidak? Koasnya tidak ngapa-ngapain, tidak sholat, itu kan sangat membagongkan. Dan juga saya pernah lihat staff gitu sambil menunggu diskusi ilmiah, beliau itu baca di tabnya Al-Qur'an, ya kan. Koasnya sebelum diskusi ilmiah malah ketawa-ketiwi sana sini, tidak belajar, tapi stafnya malah membaca Al-Qur'an. Itu kan kita sebagai koas yang berakhlak, itu juga semoga bisa melihat dan mencontoh kebaikan beliau. Itu pasti momen-momen yang tidak akan dilupakan, teman-teman. Saya aja masih nggak lupa sampai hari ini ya. Ketika dulu ada staf internal, ya, beliau itu saat mau diskusi ilmiah, beliau membaca Al-Qur'an dulu. Ada residen THT yang sebelum sholat subuh, beliau menyampaikan sholat tahajud dulu. Itu tidak akan saya lupakan seperti itu, karena saya kagum dengan beliau, dan itu dengan kesibukan yang sangat besar seperti itu, beliau aja masih bisa menyampaikan. Masa kita yang koas yang istilahnya kesibukan dan tanggung jawabnya lebih sedikit, masa kita tidak bisa meniru tipis-tipis. Oke, seperti itu ya. Baik, dokter. Oke. Sangat sangat mencerahkan begitu ya. Jadi intinya ketika sedang koas begitu, ya kita sebisa mungkin juga menjaga ibadah-ibadah kita, dokter ya. Setidaknya kita menjaga sholat ketika memang ada waktu yang tersedia begitu ya. Dan memang harus disempatkan begitu. Kemudian selanjutnya ada chat dari Rizky Anissa Yumna. Ya, terima kasih banyak Dokter Noval untuk sharing-sharingnya. Oke, izin bertanya dok, saya pernah dengar kalau berniat untuk melanjutkan ke PPDS bisa disiapkan sejak koas. Kalau Dokter Noval sendiri, apakah ada ketertarikan untuk lanjut ke PPDS? Kalau iya, barangkali boleh dok di-share sedikit tips-tipsnya. Atau enggak, ngambil sejak koas pun tidak apa-apa. Ya, terima kasih dokter. Ya, ini ya waalaikumsalam. Nah, terima kasih Yumna pertanyaannya. Ini pertanyaan sulit dijawab ya. Jadi masalah PPDS itu hanya Allah yang tahu nanti bagaimana ke depannya. Tapi kan kita ya sebagai manusia berusaha. Kalau saya sih gimana ya, saya bukan termasuk orang yang ngambis. Jadi kalau dibilang ngambis ya sama sekali tidak. Koas saya pun juga seperti yang saya ceritakan tadi, ada hal yang bisa saya koreksi di koas saya dulu. Jadi kalau saran saya bagi teman-teman yang ingin ngambil PPDS, ini kapasitasnya sebagai apa ya? Saya bukan PPDS juga, saya cuma masih dokter internship. Tapi kalau
saya ingin garis bawahi sih, kalau misalnya ada ketertarikan di suatu bidang ya nggak apa-apa, dikejar aja dalam artian kalau misal masuk stase itu ya pasti temen akan excited gitu, wah aku mau misal Denis mau jadi urologi, Denis mau masuk ke bidang urologi karena senang dengan hal-hal berbau urologi seperti itu. Dan jadi ketika dia di stase bedah urologi dia sangat excited gitu. Jadi menyiapkan Hamin 1 minggu dia belajar urologi, buku-bukunya, dia pelajari operasinya, dia pelajari kasus-kasusnya, dia reach ke stafnya. Jadi bukan hanya reach-nya tapi langsung ke stafnya. Kemudian membuktikan bahwa dia itu capable untuk kemudian ikut asisten, jadi asisten. Jadi itu hal yang bisa dipersiapkan. Makanya kalau koas itu menurut saya sebagai koas yang menyesal untuk tidak melakukan hal itu. Jadi teman-teman yang mungkin masih memiliki ketertarikan di suatu bidang dan mumpung masih koas dengan status quo-nya ya, cobalah belajar di bidang itu dengan baik, kemudian cobalah berikan first impression ke staff itu agar kita tampak beda. Entah itu dengan nilai stasenya, atau misal teman-teman memiliki ketertarikan saat menjawab pertanyaan itu dengan sangat baik, kemudian nanti baru teman-teman berani meng-approve ke dosennya. Jadi kayak, dok saya tertarik dengan ini, saya kemudian mau jadi asisten jaringan, apakah pripun nggih dok? Itu kan hal-hal yang istilahnya tidak normal. Tapi hal tidak normal itu, menurut saya sih, kalau sebagai saya koas yang tidak pernah menjalani hal itu, dan kemudian saya flashback ke belakang, itu hal yang sangat worth it untuk dicoba. Mungkin kalau saya koas lagi, saya akan mencoba hal seperti itu. Jadi berikan proof ya, berikan bukti bahwa kalian itu memiliki kapabilitas di bidang yang teman-teman sukai, dan kalau bisa mah ngambis aja. Jadi gini, di salah satu di paragrafnya di buku Atomic Habits itu dikatakan bahwa habit itu akan terlihat normal di kultur tempat di mana dia berada. Dalam artian ketika kita misal melihat si saudaranya si Polgar tadi dalam mendidik dia catur, dia itu anak-anaknya di homeschooling kan. Itu hal yang sangat tidak normal di Hungaria pada saat itu. Karena anak-anak itu seharusnya ya dia bersekolah dengan teman-temannya di SD dan sebagainya. Tapi ternyata yang dilakukan Polgar itu homeschooling dan kemudian mendidik anaknya untuk belajar serius terkait catur, itu justru memberikan dampak yang sangat baik yang di luar yang di atas teman-temannya pada usia kebanyakan. Nah, kalau teman-teman kemudian mau ngambis, gimana nanti kalau takut dibilang ngambis dan sebagainya, ora usah di rumah. Kalau dari saya sih ora usah di rumah, oke sih tidak usah terlalu didengarkan yang seperti itu. Jadi fokus aja sama yang teman-teman mau lakukan, asal juga istilahnya hubungan dengan temannya juga masih baik dan tidak merugikan, itu sudah bagus, sudah sangat bagus seperti itu. Jadi kalau semisal kalau nggak ngambis dari kelas pun tidak apa-apa. Kalau dari saya sih apa-apa. Jadi itu apa-apa. Sebisa mungkin ngambislah dari koas sedini mungkin, karena kesempatan untuk koas itu tidak datang 2 kali. Seperti itu. Oke, baik. Ya, terima kasih dokter atas jawabannya. Ya, mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman untuk sesi pertanyaannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, dan juga terima kasih kepada Dr. Novel yang sudah memberikan materi dan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Kita menemukan banyak hal yang menarik yang disampaikan oleh Dr. Novel, dimulai dari bagaimana ekspektasi kita dari sebelum masuk koas dan kemudian merasakan langsung tentang dunia perkoasan, dan kemudian juga menyadari begitu bahwa koas ini merupakan status quo. Jadi untuk koas ini adalah
orang yang masih belajar gitu bersama dengan staf maupun residen. Dan ketika nanti kita melakukan kesalahan, itu adalah tanggung jawab dari residen dan staf. Dan untuk itu koas diharapkan untuk belajar sebanyak-banyaknya teman-teman. Tapi ketika sudah selesai di dunia perkosaan ini, ya mungkin nanti jika kita sebelumnya tidak memaksimalkan di koas ini, kita sendiri akan menyesal seperti itu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih merasakan koas maupun ada juga teman-teman yang masih belum koas, masya Allah juga ikut di kajian ini, masya Allah. Iya. Jadi marilah kita nikmati masa-masa koas dengan lika-likunya seperti itu. Oke. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Novel atas materinya. Dan selanjutnya mungkin kepada panitia yang bertugas dipersilakan untuk share screen. Bagaimana teman-teman panitia? Ya. Oke. Baiklah, mungkin ini Dr. Novel, sedikit dari kami, panitia kajian dokter muda, ada sertifikat untuk Dr. Novel selaku pembicara kajian dokter muda pada sore hari ini. Ya, semoga ilmu yang dokter sampaikan bisa bermanfaat ya dokter untuk teman-teman juga. Dan juga semoga Dr. Novel diberikan pahala dan kebaikan dari Allah SWT. Ya. Mungkin teman-teman sudah didokumentasikan, teman-teman panitia, di screenshot. Sudah? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Novel atas sharingnya dan juga teman-teman. Mungkin bagi yang ada yang membuat catatan begitu ya, mungkin bisa dibuat story IG begitu, atau nanti di story-in kalian jika menemukan suatu quotes-quotes yang menarik gitu dari Dr. Novel, bisa di story Instagram, kemudian tag kajian dokter muda. Nanti bagi yang beruntung akan mendapatkan buku dari panitia seperti itu. Oke. Oke. Oke, terima kasih ya Dr. Novel. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali Rifki dan teman-teman Kadum. Oh ya. Oke, dan juga mungkin bisa didokumentasi bagi teman-teman juga. Mungkin Dr. Novel apabila masih ada di Zoom dan masih berkesempatan untuk dokumentasi, ya. Mungkin teman-teman bisa on cam juga untuk kita screenshot seperti itu. Oke, ya teman-teman yang bisa on cam bisa dimohon untuk on cam sebentar. Kita screenshot. Ya, kita tunggu 1 menit 2 menit ya guys. Ya, bagi yang berkesempatan untuk on cam dipersilakan untuk on cam. Oke. Oke, mungkin aduh. Oke, mungkin teman-teman masih berhalangan ya untuk on cam. Tidak apa-apa. Bagaimana ini teman-teman panitia?
Ya udah. Mungkin teman-teman panitia bisa tolong di screenshot yang on cam saja. Ya. Oke. Nggak ada ya. 1, 2, 3. Mas Novel bisa menghadap ke kamera. Oke. Ya, bisa di SS lagi. Ya, sebentar. Satu, 2, 3. Ini sudah ya? Oke, sudah ya? Oke, makasih ya. Terima kasih banyak Dr. Novel dan teman-teman. Mungkin setelah ini Dr. Novel bisa melanjutkan aktivitasnya kembali, bisa live Zoom seperti itu. Terima kasih dokter. Dan Terima juga kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Dokter Suun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.